Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita mempelajari berkaitan dengan aturan sinus, gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pada aturan kosinus. Jadi apa itu aturan kosinus? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa aturan sinus itu berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan kondisi yang memungkinkan aturan sinus itu digunakan adalah di mana saat minimal ada satu sudut diketahui dan sisi di depannya juga diketahui. Nah, pada aturan kosinus nanti di sini kita akan membahas berkaitan dengan kondisi lain. Jadi salah satu kondisi yang tidak mungkin diselesaikan dengan aturan sinus, di mana kondisinya adalah nanti akan ada sudut yang tidak memiliki sisi depannya, dan nanti ada dua sisi depan atau sisi depan sudut yang tidak memiliki sudutnya. Jadi boleh dibilang aturan kosinus itu adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan aturan sinus. Jadi contoh, di sini diketahui ada sudut B, tapi B depan sini tidak diketahui, tapi yang diketahui malah adalah A dan C. Atau boleh dibilang kondisi dari aturan kosinus adalah sebuah sudut yang diapit oleh dua buah garis, gitu ya. Jadi dua buah garis yang diketahui panjangnya. Itu adalah aturan cos. Dan nanti tujuan akhirnya kita bisa menemukan sisi di depan sudutnya itu berapa. Oke, aturan cos sendiri di sini berbunyi A per A itu akan sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kalau B akan sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B, dan C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, sebenarnya rumusnya sama, hanya nanti kita akan menggunakan apa yang dicari dan apa yang diketahui. Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya adalah A, maka nanti yang ada di dalam kurung adalah B dan C. Di sini B kuadrat dan C kuadrat. Kemudian nanti akan 2 kali BC, tetapi cosnya adalah cos A. Gitu loh. Jadi sudut yang ada di tengahnya nanti. Kemudian begitupun B, kalau ditanyakan B, berarti nanti yang di dalam akar adalah A dan C, dikurangi 2AC, lalu dikalikan cos B. Jadi cos dari sisi yang akan kita cari. Kemudian C pun sama, C sama dengan, berarti nanti yang di sini adalah A dan B, A kuadrat plus B kuadrat, dikurangi 2AB, cosnya adalah cos C. Nah, rumus ini nanti kita bisa kembangkan menjadi bentuk ini. Jadi, ini digunakan untuk mencari sudut, gitu ya. Jadi, akar ini kan kalau dipindahkan jadi A kuadrat sebenarnya di sini. Sehingga nanti kita bisa dapatkan dengan memindah ruaskan ini 2BC ke sebelah sini jadi plus, A-nya pindah ruas jadi min. Sehingga nanti kita dapatkan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Kemudian karena kita hanya butuh cos A-nya, berarti nanti 2BC-nya kita pindahkan ke bawah seperti ini. Dan ini juga berlaku nanti untuk dua rumus yang ada di bawahnya. Intinya sebenarnya rumusnya sama, hanya penempatannya saja seperti apa. Dan nanti sebenarnya untuk aplikasinya juga jauh lebih mudah. Oke, ini rumusnya dan kita akan perlihatkan bagaimana cara mencari atau contohnya seperti apa. Oke, jadi aturan cos, Bapak akan mulai dengan sebuah segitiga, misalnya seperti ini. Segitiganya segitiga sembarang. Nah, misalnya di sini adalah A, B, dan C. Gitu ya. Berarti nanti misalkan di sini kita ketahui panjang AC adalah 10 cm. Kemudian panjang BC-nya adalah 13 cm. Nah, sudut A itu adalah 60 derajat. Misal seperti ini. Tentukan panjang BC. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan soal ini, maka kalian tidak akan bisa menerapkan aturan sinus. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, tidak ada pasangan sudut dan sisi yang diketahui.
Jadi kalau di sini sudutnya adalah 60 derajat, tapi sisi BC-nya tidak ada. AB ada panjangnya, tapi sudutnya tidak diketahui. Terus AC ada panjangnya, tapi sudut B-nya juga tidak diketahui. Dan yang jadi permasalahan, kalau dalam segitiga hanya diketahui satu sudut, maka dua sudut lainnya itu tidak bisa ditemukan. Berbeda kalau kita sudah mengetahui dua sudut, kita bisa cari satu sudut yang lain. Tapi kalau hanya tersedia satu sudut, tidak memungkinkan bagi kita untuk mencari dua sudut yang lainnya. Nah, karena itu nanti kita bisa menggunakan aturan cos untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan nanti mengetahui panjang BC, maka nanti akan ada satu sudut dan satu sisi di hadapannya yang diketahui. Maka setelah kita bisa menentukan BC, maka kita bisa menerapkan aturan sinus untuk mencari sudut-sudut yang lain. Nah, jadi untuk bisa menentukan BC-nya terlebih dahulu, nanti kita akan gunakan aturan kosinus. Sebelumnya kita namai dulu untuk sisi-sisinya. Jadi seperti biasa di depan sudut A itu berarti nanti ada A kecil, ini berarti B kecil, dan ini adalah C kecil. Yang ditanyakan adalah A, gitu ya. A itu adalah akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal substitusikan. Jadi salah satu keuntungan aturan kosinus adalah kita tidak harus mengubah bentuk atau memindah ruaskan seperti aturan sinus, tapi kita tinggal mengaplikasikan sebuah rumus. Jadi akar dari B-nya di sini adalah 10 ya, berarti ada 10 kuadrat ditambah di sini C-nya adalah 13 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 dikali 13 dikali cos 60. Oke. Nah, nanti tinggal kita pangkatkan. Berarti ini adalah 100. 13 kuadrat itu adalah 169. Dikurangi 2 dikali 10 dikali 13. Cos 60 itu adalah setengah. Seperti ini. Dan karena setengah, ini bisa kita coret dengan yang ini. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapatkan akar dari 269 dikurangi 130. Berarti sama dengan akar 139. Oke, jadi panjang BC itu nilainya adalah akar 139 cm. Nah, seperti itu. Jadi panjang BC yang ada di sini A itu nilainya adalah 100 akar dari 139. Dan kalau memungkinkan kalian untuk bisa mencari mencari bentuk sederhananya, itu jauh lebih baik. Artinya kalian bisa mencari misalnya apakah ini bisa dibagi 9 atau tidak, gitu ya. Karena 9 kan bisa diakar. Tetapi secara hitungan sepertinya ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Artinya 139 itu tidak ada bentuk sederhananya. Sehingga nanti bisa kita tetapkan ya hasilnya adalah akar 139. Nah, itu dia untuk penerapan aturan kosinus. Lalu bagaimana jika kita akan menerapkannya untuk mencari sudut, gitu ya. Jadi berapa sih sudutnya kalau misalnya kita bisa akan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Jadi berapa nilai dari sudut ini? Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, di sini terdapat segitiga ABC di mana AC adalah 6 cm, AB adalah 8 cm, dan BC adalah 12 cm. Ini jelas segitiga, harusnya sih segitiga tumpul ya, tapi mungkin Bapak mengilustrasikannya agak salah ini. Harusnya segitiganya tumpul. Nah, pertanyaannya mungkin kita akan mencoba mencari sudut A, gitu ya. Nanti hasil yang akan kita dapat mungkin tidak akan sesuai dengan tabel, karena mungkin nanti angka-angkanya tidak sama persis, tetapi nanti kalian bisa menggunakan bantuan dari kalkulator Arches Cos untuk bisa mencari berapa nilai cosnya. Jadi yang pertama kita misalnya di sini ditanyakan tentukan cos A,
gitu ya, cos A dan sudut A. Ya, jadi nanti kita berfokus cari cos A-nya dulu. Nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana kalau kita bisa kita punya nilai cos A tetapi tidak sesuai dengan tabel, kita bisa mencari berapa nilai sudut A-nya. Jadi kita kembalikan dulu cos A itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Nah, ini yang perlu kita cari. Dan kita namai dulu, berarti di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C. Sehingga saat disubstitusikan, B-nya adalah 8 kuadrat, ditambah C-nya adalah 6 kuadrat. Oh, B-nya 6 ya. B-nya 6. C-nya 8. Udahlah, nggak apa-apa, kebalik. Dikurangi 12 kuadrat per 2 dikali 8 dikali 6. 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 36 dikurangi 144 per 2 kali 8 kali 6. Ini kita tulis saja 2 dikali 8 dikali 6 karena nanti bisa disederhanakan. Ini hasilnya adalah min 44 ya. Ini tambah ini kan 100, min 44 per 2 kali 8 kali 6. Kita coret dulu misalnya 2 dengan ini sehingga 22. Kita coret lagi. Jadi ini 11, ini tinggal 4. Sehingga nanti nilainya akan sama dengan cos A gitu ya. Cos A akan sama dengan min 11 per 4 kali 6, 24. Nah, seperti itu. Jadi kita akan dapatkan nilai cos A-nya adalah min 11 per 24. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan cos A? Itu kita bisa gunakan rumus ini, lalu kita tinggal substitusikan saja. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah min 11 per 24. Lalu bagaimana kita bisa menentukan berapa nilai sudut A-nya? Nah, di sini kita memang tidak bisa menentukannya secara langsung, tetapi nanti kita bisa menggunakan pendekatannya. Jadi kita bisa gunakan beberapa kalkulator. Jadi pertama kita hitung dulu 11 per 24. 11 dibagi 24. Nah, nilainya adalah sekitar 0,4583. Kita ingat aja 4 digit di belakangnya, gitu ya. 4583. Lalu kita masuk ke kalkulator Arcus Cos. Kita masukkan nilainya adalah min 0,4853. Kalau tidak salah itu ya, 4583. Maaf, kebalik ini. 4583. Lalu kita hitung. Nah, di sini kita akan dapatkan sudutnya itu adalah 117,2. Sehingga sudut A itu nilainya adalah tadi 117, berapa tadi? 2775. 2775 derajat. Nah, seperti itu. Tetapi perlu diperhatikan sudut ini juga bukan sudut aslinya ya, karena tadi nilai min 11 per 24 itu kita sederhanakan. Artinya kan ini bukan nilai asli yang kita masukkan di kalkulator, sehingga nilai ini pun ini hanya pendekatan saja. Tetapi pendekatannya sudah cukup akurat. Jadi kisaran di 117, sekian. Jadi tidak terlalu jauh juga, misalnya jadi 140 tidak, tetapi nilainya tidak akan jauh dari sudut ini. Oke, itu dia dua contoh berkaitan dengan aturan kosinus. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita gunakan untuk menghitung sebuah sisi gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana saat kita gunakan untuk menghitung sebuah sudut. Tetapi satu hal yang ciri khas dari aturan kosinus adalah nanti permasalahannya adalah
terdapat sebuah sudut gitu ya, terdapat sebuah sudut yang diapit oleh dua buah garis yang diketahui panjangnya. Atau kalian juga bisa menggunakannya untuk mencari sebuah sudut kalau ketiga sudutnya tidak ada yang diketahui dan diketahui 3 buah sisinya. Itu juga bisa kita gunakan. Oke, itu saja tentang aturan kosinus. Semoga membantu kalian belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan terbantu dalam kegiatan belajar. Sampai jumpa lagi. Dah.